الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan baik, sebelum kita masuk ke dalam tema-tema kita, Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di Masjid Bintara. Assalamualaikum. Masih kurang semangat. Assalamualaikum. Iya, dari majelis taklim mana nih? Kedengerannya yes doang nih. Baik Ibu, terima kasih, mudah-mudahan berkah semuanya ya. Langkah Ibu kemari, baju Ibu yang cakep, make up yang menor dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Spirit doll dalam Islam. Doll di sini bahasa Inggris ya, artinya boneka, artinya spirit boneka dalam Islam. Yang kedua, Tuhan, kenapa aku kesepian? Oh, jadi pertanyaannya. Yang ketiga, kenapa bangga dengan dosa? Masya Allah. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Taufikur Rahman, Kiai Haji Agus Dermawan. Dan untuk yang kenapa bangga dengan dosa? Insya Allah kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Eras Rashid Baroy. Dan seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Dan sedikit Ali ingin mengingatkan, tetap kita jaga protokol kesehatan ya Bu ya. Jangan kasih kendor dengan 5M kita. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, spirit doll dalam Islam bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Taufikur Rahman. Guru sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kangennya. Masya Allah. Samaan kita hitam-hitam. Samaan.
Aman yang Nadia juga sama. Masya Allah. Ini namanya gado-gado kacang tanah. Cakep. Jodoh emang gak kemana-mana. Cakep. Baik, dan sebelumnya guru, mari sama-sama kita lihat nih. Ada cuplikan yang satu ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Silakan. Yang punya spirit doll itu bahwa itu menganggap adalah manusia yang hidup, memberi makan segala macam, memandikan. Saya pikir itu udah menyangkut sebuah penyakit psikologi kali ya. Lucu sih, tapi kayak serem gak sih melihara boneka kayak gitu? Ya kalau saya sih termasuk yang nggak masuk ya ke nalar saya gitu. Karena kan bagaimanapun itu adalah tetap boneka, tapi kan saya tetap menghargai teman-teman yang punya anggapan, yakin bahwa bisa memberikan sesuatu gitu. Ya udah. Gitu. Kalau aku sih boneka lebih ke buat mainan aja kali ya, nggak usah percaya gitu-gitu sih kalau menurut aku. Ya marak tentang spirit doll yang ada di luaran, ketika gue ngerasa itu hal yang aneh karena kayak macam dinamisme dah. Dinamisme lu kayak menyembah berhala atau segala macam karena itu tidak bernyawa, tapi lu mendewakan akan hal itu. Padahal itu tidak hidup dan benar-benar barang benda mati. Cuman ya hak masing-masing lah. Oke, jadi kalau misalnya menurut gue soal spirit doll, ya mungkin ini bisa dibilang sebagai tren baru. Tapi ya mungkin buat gue pribadi karena ya mungkin gara gue cowok, misalnya lihat seperti hal kayak gitu agak-agak aneh lah buat yang udah dewasa. Mungkin kalau buat anak kecil mungkin cocok, tapi kalau buat udah dewasa agak sedikit aneh sih kalau buat gue pribadi sih. Oke, semua orang punya pendapatnya masing-masing. Saya mengutip pendapat dari Enjit saya, boleh guru ya? Kata Enjit saya, kalau segala sesuatu yang berbentuk terus habis itu disimpan di dalam rumah seperti patung atau segala macamnya, maka bisa terisi oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, ini akan lebih luas lagi nih. Sehingga pada saat kita percaya, bisa aja kita jadi syirik ya. Nah, seperti apa jawaban dari guru kita? Silakan guruku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Juga jamaah taklim yang ikut kajian langsung dari tempat yang kita muliakan ini, pengatur acara kita Habib Ali Zainal, juga qori'ah kita. Pada kesempatan saat ini kita akan ngaji, ngebahas yang lagi viral, spirit doll. Bu, tahu artinya? Ya, jadi saya mau pantun dulu deh, keluarin kata-kata cakepnya ya. Ada janji di Masjid Andalusia sama orang Ragunan yang hobi mainan. Cakep. Kita ngaji di Cahaya Hati Indonesia, insya Allah tontonan yang selalu memberikan tuntunan. Cakep. Di saat bicara boneka ruh, ini kalau secara etimologi disebut boneka dulu, bagaimana Ustadz? Di saat kita bicara boneka, ini pernah dialami bahkan bukan siapa-siapa, langsung istri baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Sayyidatuna Aisyah Ridho radhiyallahu anha. Di mana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kuntu al-abu bil banat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah yang menyatakan, aku pernah dulu bermain ya dengan teman-teman mainku di hadapan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i, karena saya punya banyak teman ya, kata Siti Aisyah, yang dimana mereka gemar bermain bersamaku. Fakana Rasulullah SAW idza dakhala, maka tiba-tiba di saat Siti Aisyah dengan teman-teman sepermainannya sedang bermain, ya bermain boneka, tiba-tiba suaminya Kanjeng Rasulullah masuk. Nah mereka pun
menyembunyikan daripada boneka tersebut. Nah kemudian mengembalikan lagi kepada Siti Aisyah boneka-boneka tersebut. Lantas Rasulullah saksikan dan Siti Aisyah bermain lagi dengan mainan boneka tersebut. Berarti kepada para orang tua, berdasarkan hadis yang baru saja saya bacakan, diperkuat dengan pendapat jumhurul ulama ketika berbicara boneka sebatas mainan daripada anak-anak perempuan, berdasarkan hadis barusan, boleh apa tidak? Halo Bu, jelas pertanyaan saya, boleh apa tidak? Nah dijawab aja dah, si soleh minum teh anget, boleh banget. Nah ketika berbicara ada kata-kata ruh, ya Allah, ini Habib Ali kalau berbicara ruh, ini bukan hal yang dianggap remeh loh. Quran surat ke-17, juz ke-15 di ayat ke-85. Jangankan tibang boneka ruh, baginda Rasul ditanya tentang ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh. Apa jawaban baginda Rasul? Katakan, urusan ruh itu urusan Tuhanmu, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu sekalian dijelaskan tentang ruh, melainkan ilmu tentang ruh sangat sedikit sekali. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya permasalahan ruh, maka Allah lampirkan di Quran surat Al-Isra ayat ke-85. Itu Nabi yang memang sebagai sumber hukum tidak bisa menjawab tentang perihal ruh. Nah lantas bagaimana sisat? Kok itu masuk ke dalam boneka? Jujur, buat orang beriman, ruh ini dijelaskan dalam hadis yang rada panjang. Apa kata Rasulullah? Innal abdal mu'minah idza kana fin qita'in minad dunya, di mana ya jiwa seorang beriman apabila waktunya telah habis tinggal di dunia, misalkan kita udah ditentukan nih, udah nggak lama lagi di dunia, lantas akan pindah ke alam akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Turun tuh kepada orang tersebut para malaikat dari langit. Ini kalau orang beriman, di mana wajah para malaikat ceria berbinar-binar dan mereka datang bukan lenggang. Wa ma'ahum, bersama mereka membawa kain kafan, membawa minyak wangi, kain kafan dan minyak wangi yang dibawa dari surganya Allah. Kemudian yaji'u malakul maut, datanglah malaikat pencabut ruh. Siapa? Malaikat Ijrail. Kemudian hatta yajlisa inda ra'sihi, malaikat maut duduk di atas kepalanya. Lantas berkata kepada ruh yang beriman, ayatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang bersih, ukhruji ila magfiratin minallah waridwanin, keluarlah. Disambut oleh malaikat, keluarlah kamu untuk mengenui ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangankan selebritis, jangankan ustadz, siapapun tidak ada yang mampu bisa untuk mencapai menangkap yang namanya ruh. Kenapa? Karena betul-betul dijaga khusus oleh para malaikat untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, lantas Ustadz itu di boneka seperti hidup yang begitu gimana? Nah, ini biar kita nggak melenceng akidah kita. Bu, percaya nggak sama Quran? Percaya nggak sama Quran? Mohon maaf, Quran ada berapa surat? 114 surah. Ada berapa juz? 30 juz.
Jamaah yang saya ajak bicara hafalnya 30 juz apa juz 30? Nah, di surat ke-72, juz ke-29, ini Allah menjawab. Ayat ke-6, apa kata Qur'annya? Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqoh. Dan nanti banyak di akhir zaman. Allah jelaskan di surat ke-72, ini suratnya namanya juga serem. Surat jin. Surat apaan? Surat jin, Bib. Ya. Nanti banyak manusia-manusia yang mereka tidak menemukan kenyamanan hatinya. Kemudian mereka meminta perlindungan bukan kepada Allah, tapi mereka minta perlindungan dengan sekelompok jin. Maka pekerjaan yang begitu akan menambah kesesatan hati mereka. Nah, berarti yang sekiranya tadi mempercayakan lantas adanya di boneka itu yang namanya ruh, itu bukan ruh. Tapi apa yang bertengger? Jin. Apa Bu? Jin. Kolaborasinya kemana kalau begitu? Ya jelas kan datangnya kadang-kadang kalau seperti itu, mohon maaf, dulu namanya dukun. Dukun, 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 duduknya enggak tekun. Jimat, jimat, ngajinya enggak tamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, di saat seperti ini lantas kita mempercayai di situ ada ruh pada boneka. Apapun macamnya, apapun jenisnya, bagaimanapun perawatannya, maka mohon maaf, akidah kita sudah melenceng. Tolong Ibu, para pemirsa, kepada anak-anak cucu kita, jangan sampai ikut-ikutan. Jadi kalau saya perjelas, ada semangka dari Bang Dik doang, di Jalan Bangka ngelihat air keruh. Kalau sebatas mainan boneka doang, tapi kalau semangka, kalau ada boneka yang berisi ruh, nggak boleh. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa lagi? Yuk kita lihat secara nas Quran. Bu, Ibu, itu boneka, mohon maaf, ya gratis apa beli? Beli. Harganya murah apa mahal? Mahal. Biar kita menjadi orang-orang yang betul-betul tidak merugi, Allah memesankan di surat ke-17, juz ke-15, tepatnya pada ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kanas syaitanu lirabbihi kafuro. Sungguh yang namanya bersikap mubazir, yang namanya demikian boneka lantas dikasih makanan, didandanin, itu juga harganya udah mahal. Kira-kira mendingan diberikan begitu apa mendingan diperintahkan untuk mengadopsi anak-anak yatim dan lantas menyekolahkan mereka? Lebih manfaat mana? Anak-anak yatim. Sungguh yang demikian adalah inna innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kanas syaiton, dan setan adalah rata-rata kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada-ada aja. Makan lesen sampai ke Sukabumi. Cakep Guru. Waktu yang singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Cakep Guru, bisa banget Guru. Apa yang udah Guru sampein jelas banget ya. Udah jelas banget udah ya, paham banget insya Allah. Sebenarnya dollnya, bonekanya nggak ada masalah. Yang namanya boneka kan kata Guru ya, tiba-tiba dikasih spirit depannya. Ya. Nah, karena ada spiritnya ini ngejar tren ya kan, ngejar apa ya, trending, akhirnya jadi berantakan semuanya Guru ya. Nah, kalau misalnya nggak ngerti pemahamannya bisa syirik kan Guru ya? Iya. Kan tadi kan kalau Guru udah terangin enak tuh ya, ini gini, ini gini. Nah, kalau yang nggak paham Guru, tiba-tiba diagungkan, tiba-tiba berasa kayak ada soul, ada yang hidup di boneka itu ntar nyerempet syirik gak Guru? Itu jelas Bang Ali, tadi hadis sudah saya bacakan, ayatnya juga udah disebutkan di surat Jin ayat ke-6. Jadi kalau bahasa saya, ketika kita mempercayai demikian, naik sepeda di jalanan rusak. Cakep. Akidah kita bisa rusak. Ya Allah, akidah rusak gara-gara spirit doll. Na'udzubillah min zalik. Ya, baik.
yang namanya tren memang harus kita ikuti, tapi diikuti dengan cerdas ya. Kalau misalnya sudah akan merusak akidah, tinggalkan. Dan baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya. Tuhan, kenapa aku kesepian? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Termawan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Nadia Hawashi, Masya Allah ya. Dan baik, kita masuk ke dalam tema kita yang kedua, Tuhan kenapa aku kesepian, Masya Allah. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Termawan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makasih Habib Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Lillah. Tsummalhamdulillah. Alladzina astofa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sehat kabarnya? Alhamdulillah. Semangat dong, sehat semua kabarnya. Baik guru. Mau ke surga? Mau. Izinkan suaminya Nikah lagi. sedekah, nikah lagi. Habib Ali. Pemirsa Indonesia yang tersayang, Cahayati Indonesia, iNews di mana saja ayah bundaku terkasih berada. Hidup di alam dunia ini nggak boleh ada rasa kesepian. Jadi tema kita pada hari ini, Tuhan Allah, mengapa aku kesepian? Loh, bisa satu lebih question itu, pertanyaan besar adalah kenapa aku kesepian? Sebetulnya tidak ada kata sepi dalam Islam. Kenapa dia kesepian? Maaf, karena dia tidak ada punya korelasi. Dia tidak punya ada interaksi kepada Allah. Betul? Betul. Kok diam-diam baik? Semangat. Tidak ada interaksi kepada Allah.
Yang kedua, tidak ada interaksi kepada umat manusia. Makanya dia merasa sepi, menyendiri. Kalau orang-orang yang beriman itu, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu kalau dia ingat kepada Allah, dia berzikir, Habib Ali, pemirsa Indonesia, dia tenang hatinya. Makanya Allah, ya Ustaz Nadia, ibu-ibu ya, sehat semuanya ya. Makanya Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah dapat tenangkan hati. Nah, kalau orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, dia nggak punya ada rasa kesepian, tentunya dia temannya langsung dari malaikat-malaikat Allah. Kalau dia punya, pemirsa Indonesia, rasa sepi, awas hati-hati, sebab kesepian itu akan menimbulkan, maaf kalau tidak ada iman, depresi. Bu, sehat. Kalau nggak ada iman, timbul stres, timbul depresi, timbul yang namanya, maaf mohon izin, bunuh diri. Kenapa? Karena iman nggak ada, dia menyepi, setan masuk. Tuh, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kalian semua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang manusia itu sepi? Ayo, kalau kita bicara temannya malaikat loh. Kata Allah dalam sebuah statementnya, surah Fussilat ayat 30, pemirsa, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi alla takhafu wa la tahzanu, hei orang yang beriman, yang punya jiwa istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan sedih, amin dong. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Makanya Allah mengatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ternyata kalau kamu enggak sedih, kalau kamu enggak takut, Allah kasih surga yang dijanji-janjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama. Akhirnya Allah mengutus malaikat tuh, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Selanjutnya ayat Allah mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kata malaikat, kami adalah teman-teman kalian. Amin dong. Kami adalah teman-teman kamu kalian. Kami adalah sahabat kalian. Kami pelindung-pelindung kalian. Alhamdulillah. Apa yang kamu minta baik di dunia, fil hayati dunia wa fil akhirah, baik hidup di dunia, amin. Ini kayak anak TK ya, ya. Ibu-ibu sudah baca doa apa belum? Kayak anak TK jadinya. Itulah Allah mengatakan melalui malaikat, nggak ada kata sepi. Sebetulnya kita ini ceramah di iNews yang disebut Cahayati Indonesia. Apa? Kalau kamu ada teman itu, apa kata malaikat, apa kata Rasulullah, apa kata Allah? Makanya Nabi mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman sorga, hendaknya kamu mampir biar kamu gak kesepian. Ayo kita datang ikut bercengkrama di situ taman surga. Nah, kata Nabi bahwa itu kita ngaji human service organization. Jadi organisasi tempat mengservis manusia. Itu namanya taman sorga, majlis taklim di Cahayati Indonesia. iNews. Sahabat bertanya, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud taman sorga biar kita enggak kesepian? Bu,
pemirsa Indonesia. Biar kita nggak kesepian tuh bagaimana? Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala sayyarati minal malaika. Sesungguhnya Allah mengirim pengelana, pengontrol, supervisor berupa malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah. Nah, ngapain tuh malaikat? Biar hamba Allah enggak kesepian, hamba yang beriman kepadanya. Ternyata malaikat diperintah Allah untuk yatlubuna hilaqal zikri. Habib Ali mencari dan mengontrol dan menuntut semuanya itu orang yang tengah mengaji di muka bumi ini, malaikat cari di mana? Ternyata ketemu ada orang yang ngaji. Fa idza atau alaihim hafubihim. Ketemu tuh, ada pengajian nih di CHI ini, Ainis nih, di Masjid Bimantara. Langsung itu malaikat turun bu, transit bu. Ya diam lagi, alhamdulillah. Ya diam lagi, alhamdulillah. Semangat. Malaikat turun, faida atau alaihim hafubihim. Malaikat gak sembarangan, dia kumpul bersama orang-orang yang tengah ngaji dan ikut bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Hati-hati makanya, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia ini, awas ya, jangan kamu menganggap aku kesepian ya Allah. Kan kita punya Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Betul tidak? Sebab kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dan dia tahu diri, dan dia tahu makna hadis itu. Sesungguhnya dunia ini bu, dalam keadaan terlaknat dan dilaknat oleh Allah, pemirsa. Illa zikrullah. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah yang tidak dilaknat Allah. Alhamdulillah. Kecuali orang yang berzikir yang enggak terlaknat, enggak dilaknat Allah. Wa mawalahu. Agus Dermawan interupsi. Siapa lagi tuh yang tidak dilaknat Allah, yang enggak terlaknat Allah? Siapa lagi bu? Wa mawalahu, orang yang mengadakan program zikir itu, orang yang mengadakan program kebaikan itu, namanya Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Siapa lagi Agus Dermawan? Wa alimun, dan orang-orang alim se-Indonesia juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, aku menyembah kepadamu ya Allah. Aku minta tolong, no venture, no gain. Enggak ada usaha, enggak ada hasil, enggak ada kerja, enggak ada gaji, enggak ada ceramah, enggak ada pahala. Amplop lagi, awas ya. Awas ya. Kembali kepada Allah, itu yang namanya inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Wa mawalahu, Habib Ali. Wa mawalahu, dan orang yang mengadakan program zikir itu termasuk Cahaya Hati Indonesia yang tercinta, pemirsa. Wa alimun, juga para guru-guru kita sedunia, se-Indonesia juga mengadakan zikir kepada Allah secara seksama. Apalagi musibah sudah banyak yang bertubi-tubi, gempa bumi, betul? Tanah longsor, kebakaran, kebanjiran, betul? Bahkan terjadi semburan lumpur yang mendidih. Terjadi juga Gunung Merapi kemarin belum lama. Bahkan Habib, Allah patahkan lempengan bumi. Terjadi tsunami mengepung di mana-mana. Al-bala ya bala sifatnya umum. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya masyarakat kampung itu, negeri Indonesia semuanya beriman kepada Allah, amin. Bertakwa kepada Allah, amin. Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Terjadi apapun keberkahan semua, ziyadatul khair. Tambah kebaikan itu, keberkahan muncul. Itulah barokah, subhanallah. Bu, berkah itu ibu tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Makan biarpun pakai sambal, lalapnya ayam goreng, Habib Ali. Hemat banget ya. Berkah tahu nggak? Gaji 5 juta nggak berkah. Nggak enak. Lebih baik gaji sebulan 100 juta tapi berkah. Alhamdulillah.
Ibu mah kalau ngomong soal gajian 100 juta pada aminnya kenceng banget. Alhamdulillah. Itu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kamu ingkar, kamu dusta kepada Allah, jangan pun minta yang lain. Yang ada akan dicabut Habib Ali dari sektor yang kita nggak ketahui, na'udzubillah min dalik. Makanya hari ini yuk sama-sama, termasuk wa muta'alimun, kita semua orang ahli-ahli zikir dan semua orang yang taklim di Cahaya Hati Indonesia ini termasuk semua menjadi ahli sorga. Alhamdulillah. Iya, kita takut. Makanya kita nggak boleh ada rasa kesepian. Ya Allah, Allah ittaqilah haitsuma kunta, bertakwa di mana saja kita berada. Baik, maaf ya, kalau kita maaf kesepian, nggak mau beriman, nggak mau comeback to Allah, kepada Allah, terjadi loh. Di akhir zaman ini khospun wa mashun wa qazbun. Ibu tahu nggak, Habib? Ini akhir zaman kata Nabi 14 abad yang lalu sudah bicara Nabi akan terjadi khospun, penenggelaman bumi. Kenapa kamu leha-leha saja merasa kesepian? Kembali kepada Allah. Kemudian wa mashun, khospun wa mashun, terjadi hujan batu, meteor akan berjatuhan. Nauzubillah min. Kenapa? Karena lapisan ozon sudah mulai menipis. Yang ketiga, terjadi wa khospun wa mashun wa khospun, terjadi osteoporosis pada bumi. Bumi itu akan keropos, paku sana, bumi, paku sini, jembatan, hotel berbintang, apapun pencakar langit di mana saja. Itu akan terjadi hal-hal yang memang kita nggak inginkan. Dulu Bu, Nabi sudah mengatakan seperti itu. Makanya tidak ada kata kesepian, hanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Hablum minannas, hablum minallah dan hablum minannas. Kontak batin vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama umat manusia. Siap Habib Ali. Masya Allah. Zainal, Iya, yang Guru. tercinta. Memang kadang-kadang di akhir zaman ini kita ngerasa sepi tapi nggak mau ngisi dengan zikir ya Guru. Ya. Diajak ngaji susah. Betul. Diajak kumpul sama orang-orang yang soleh susah. Nah. Ajan kagak datang ke masjid. Iya. Tapi kenapa ya sepi? Ya itu Nah, resepnya ala bizikrillahi Zikrillah. tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah dapat tenangkan hati. Nah yang jadi masalah nih Guru, boleh nggak sih kalau misalnya kita nih ya, atau ada orang masih ibadahnya masih jauh tapi zikir aja boleh nggak Guru misalnya? Ya, namanya step by step. Step by step. Slowly but sure. But sure. Dia ibadahnya jauh tapi zikir kepada Allah. Semoga semua ibadah dan zikir amal soleh dikerjakan dengan Amin. Jadi ntar sebaik-baiknya. kembali ke Allah semuanya Guru ya. Terima kasih Guru. Amin, amin. Siap, Ya siap. Allah. Baik, mari kita isi hati kita dengan zikir ya. Berzikir kepada Allah. Insya Allah tidak ada lagi kata sepi di dalam hati kita ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan membahas tentang kenapa bangga dengan dosa. Ada orang seperti itu ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Eras Rashid Baroy. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami, Masya Allah ya. Insya Allah hari ini banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan. Dan saat ini kita akan menyikapi kenapa bangga dengan dosa. Ada ya orang kayak gitu, ada Bu? Ada nggak Bu? Orang berdosa tapi bangga banget, ada Bu? Ada ya, naudzubillah min zalik, yang mudah-mudahan tidak termasuk kita ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Eras Rashid Baroy. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya sehat? Ibu sehat?
Bang Ali sehat Bang Ali? Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa iNews TV dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan lahir dan batin. Mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, ada dua konsekuensi. Kita sebagai manusia hidup, ada berapa? Ada dua konsekuensi. Ketika kita berbuat taat, maka nilai yang dihasilkan adalah pahala. Ketika kita berperilaku melakukan maksiat, berbuat maksiat, maka konsekuensi nilai yang akan terlahir adalah dosa. Dua hal ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Betul apa benar? Kalau ibu rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir, insya Allah akan gandrung mendapatkan nilai pahala dari Allah. Tapi kemudian kalau kita rajin ngelakuin maksiat yang kadang-kadang kita sendiri kagak kerasa pok. Dipikir menurut kita benar, padahal itu keliru dalam agama. Jadi kebiasaan setiap hari. Kemaksiatan yang melahirkan nilai dosa itu terlebih lagi kita banggain. Bangga Bang Ali sama dosa. Yang seperti apa kalau kita bangga dengan dosa? Mau dikasih contoh? Enggak bakal marah. Enggak ngambek. Enggak ambekan. Ambekan. Yang penting jangan ambek-ambekan. Dosa yang kemudian tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari Allah menutup maksiat kita. Siang hari kita buka kok kesalahan kita. Contoh, ini ibu-ibu rumah tangga kita kesel sama laki. Suka kesel nggak sama laki? Sama suami suka kesel? Gimana kagak kesel Bang Ali? Itu kadang-kadang itu tadi. Orang udah pada pergi ke kantor, pada kerja. Atuh bang, ngerapa ngerengkol baik. Oh noh, cari duit. Laki bingung, nyari duit siapa yang hilang? Tapi kemudian, kita sebagai istri, ibu sebagai istri. Yang kemudian ketika suami lemah dari sisi ekonomi. Kita ngelunjak. Tahu ngelunjak emak? Tahu ngelunjak ibu? Iya, yang ngelawan. Enggak taat sama suami. Enggak taatnya sama suami. Bisa berantem. Bisa bertengkar. Bahkan terlebih lagi saking keselnya kita update status di sosmed. Laki begini banget. Bener nggak? Datang temennya tuh. Udah tadang temennya. Apa yang dikata? Nih laki mah kudu diginiin. Giniin. Gua ge sama laki kudu begituin. Bangga dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Itu tidak boleh. Ini yang termasuk ke dalam kategori kata Nabi. Kullu ummatin. Setiap umatku kata Nabi. Akan diampuni dosanya. Kecuali illal mujahirin. Orang-orang yang jelas nampak berbuat dosa. Namun kemudian dibangga-banggakan. Kayak model tadi dalam kehidupan rumah tangga. Laki udah jelek, dijelek-jelekin. Na'udzubillah. Kemudian apalagi dosa yang dibanggakan kita kagak kerasa itu Bang Ali. Kadang-kadang selfie. Enggak pakai pakaian sebagaimana muslimah seharusnya. Cepret. Goyang-goyang dengan aurat kemana-mana. Subhanallah. Ada nggak model begitu? Banyak apa kagak? Diunjukin. Video lu mah jelek. Nih yang bagus mah. Diliatin. Bangga dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ibu punya anak. Kemudian anak perawannya dibawa sama pacarnya.
Tuh lihat anak kita mau Bang Ali. Begitu. Diunjukin ke tetangga segala macam. Disebutin. Bangga dengan dosa dan kemaksiatan. Menzahirkan dosa dan maksiat yang dilakukan. Terlihat Allah malamnya nutup itu dosa dan maksiat, tapi malah kemudian diri pribadi sendiri yang membuka itu. Sama saja membuka aib ketika Allah menutup, kita sendiri yang ngebukain. Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan kalimah indah yang tegas menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini segatnya amar, kalimahnya perintah. Segeralah kalian semua memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mana ketika Allah memerintahkan untuk bersegera, datang waktu sholat, secepatnya kita sholat, bukan malah kagok, entar dulu, entar aja. Kan banyak begitu Bang Ali. Menjauhkan diri dari Allah. Padahal Allah sudah manggil kita. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kita bersegera memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun pada Allah bukan bercerita di sosial media, bukan update status terhadap kebencian yang kita tanamkan kepada orang lain, tetapi bersujud, mengeluh, mendekatkan diri kepada Allah. Cukup curhat, bercerita sama Allah, memohon ampun dengan memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah yang dirahmati Allah, cahaya hati dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlewatkan setiap pagi senantiasa membacakan istighfar 100 kali. Sebelum ibu-ibu nyuci piring, sebelum emak-emak ngepel di dapur, di pelataran rumah dan seterusnya, sebelum melakukan aktivitas beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Adam, ini hati. Ini salah satu solusi agar kita semuanya tidak bangga dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kadang-kadang sekarang itu enggak sedikit. Kalau soal kemaksiatan yang sudah dilakukan seolah dibangga-banggakan. Betul apa benar? Bangga dengan kemaksiatan, bangga dengan dosa sampai kita bercerita kepada orang lain, khalayak ramai. Na'udzubillah. Sejatinya sebagai muslim yang baik, muslimah yang baik, jauhkan sikap itu, dekatkan diri kepada Allah, memohon ampun. Yuk kita bersama-sama beristighfar. Karena siapa jadi Bang Ali, semenjak kita dari bangun tidur sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, ada dosa dan maksiat yang kita lakukan tanpa terasa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Perbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala adalah solusi yang terakhir daripada membanggakan dosa dan maksiat yang sering kita lakukan bahkan tidak terasa. Menjauhkan diri, bagaimana kita mau mendapatkan sebagaimana disampaikan oleh Imamul Ghazali, mendapatkan sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, tapi kita sendiri malah justru jauh daripada konteks ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Ali. Iya, baik guru, Masya Allah ya. Memang kadang-kadang kalau misalnya kita suka ngebanggain dosa itu gak sadar. Betul. Misalnya lagi ngobrol, lu dulu suka minum apa kagak? Suka kata dia. Lu masih kecil,
Lu mah cuma minum, gue botol-botolnya gue telan. Nah gitu. Iya, nah itu kalau misalnya pada saat itu kan kita kan kena dosa nih guru ya, kena Betul. dosa. Nah pada saat itu kena dosa, terus pada saat kita ceritain dosa kita kena dosa lagi gak tuh guru? Dosa. Oh. Karena kenapa? Dengan tadi justru Allah menutup dosa itu, tapi justru malah kita yang membukanya. Itu yang dilarang oleh Nabi. Iya. Nggak boleh. Cukup dosa itu kita sesali, cukup dosa itu kita simpan dalam hati dan bersujud memohon ampun pada Allah. Jadi kalau misalnya kita udah pernah dosa, jangan diceritain lagi ya? Jangan. Karena Allah sudah menutup aib kita, cukup antara kita dengan Allah. Dan tidak boleh melakukan kembali apa yang sudah kita lakukan itu adalah keliru dan salah. Iya. Nah seumpamanya nih guru nih, akhirnya keperucut gitu kita ngomong, kita istighfar atau gimana bagusnya guru? Istighfar. Maka tadi kata Nabi setiap pagi jangan lewatkan 100 kali beristighfar pada Allah. Jadi tiap pagi awalan istighfar dulu guru ya? Diawali istighfar. Agar kenapa kita selalu ingat sama eling sama Allah. Jadi kalau mau ngelaksanain maksiat, ini maksiat jangan. Mohon maaf ya Allah. Gitu. Iya. Nah baik guru, memang yang namanya membanggakan dosa itu bisa terjadi pada saat kita berdialog. Atau kita kumpul sama-sama. Nah seumpamanya guru, teman kita nih ada yang ngebanggain dosanya. Kita boleh gak sih ngingetin guru? Jangan begitu lu udah lupain aja. Ntar kalau lu ceritain lagi jadi dosa lagi gitu. Gimana guru? Kita ingetin, sesama muslim kita ingetin. Setidaknya dalam hati kita ingkar. Ketika mereka bercerita tentang dosa dan kemaksiatan, kita jangan ikut-ikutan. Nah. Gitu. Pakai kisah Hatim al-Asom yang pura-pura nggak dengar apa yang disampaikan dari kemaksiatan itu. Jadi kalau ada gitu pura-pura nggak dengar, kalau nggak kita tinggal pergi aja kali itu. Nah, tinggal pergi. Atau kita ingatkan langsung, tidak baik. Oh iya, baik. Memang ini sebuah dilema sih guru ya. Pada saat kita ngobrol, 5 menit pertama masih benar tuh kadang-kadang obrolannya. 5 menit kedua mulai deh. Nah 15 menit baru buka-bukaan aib. Makanya tadi jangan sampai Bang Ali, salamatul insan bihib di lisan. Kita itu akan selamat apabila kita menjaga lidahnya. Lidah kita jaga. Pendengaran kita jaga. Yang gak maslahat, yang gak manfaat, jangan deh. Ya jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ngobrol, kita pengen ikutan ngomong. Jadi sebenarnya lebih baik diam bagus daripada kita ngomong buka aib ya guru ya. Betul, uskut bihadal makom, mendingan diam aja. Ketika pun yang diceritakan kemaksiatan dan dosa kita ingkar. Bila perlu tadi secara baik kita sampaikan. Untuk diingatkan, watawasobil haq watawasobis sob. Mengingatkan satu dengan kebaikan. Iya, nah nih Bu PR buat kita nih Bu. Yang namanya ngobrol kan pengennya kita ikutan ngobrol ya Bu ya. Ibu sanggup gak nih kalau misalnya ngobrol pas lagi ngobrolin orang pergi? Nah sanggup gak Bu? Bohong. Ikut nimbrung apa kagak? Ikut. Baik guru, terima kasih ilmunya. Sama-sama, Bang Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya ya. Dan jadi introspeksi buat kita semua terutama Ali. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah bukan hal yang mudah untuk tidak menceritakan aib kita. Sesungguhnya Allah sudah menutup aib kita sehingga kita jaga, sehingga akhirnya jangan sampai kita sendiri yang membukanya ya. Dan sesaat lagi ini akan tambah seru. Kenapa? Karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Dan nanti kita kasih kesempatan juga untuk jamaah yang ada di Masjid Bimantara untuk bertanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kita ya. Namun nanti juga kita kasih kesempatan untuk yang ada di masjid untuk bertanya ya. Disiapkan pertanyaannya ya. Dan sebelum kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya, kita punya satu pertanyaan yang sudah kita pilihkan dari media sosial. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Taufik Rahman. Ini dari @Alif Hamzah 22. Terima kasih Alif ya pertanyaannya ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Jadi saya kan iseng main judi. Aduh, main judi iseng ya. Alhamdulillah, aduh pakai alhamdulillah guru. Alhamdulillah menang kata dia. Terus saya kemarin Jumatan. Nah saya infak ke masjid karena masih ada sisa uang menang. Gak apa-apa kan ya Pak Ustadz? Kan yang penting niat katanya. Oke, baik.
Baik guru, silakan guru. Terima kasih Habib Ali akan pertanyaannya. Baik pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi hasil dari judi masih ada keuntungannya. Begitu Jumatan ada kotak amal lewat tuh. Ya, kita masukin buat berniat infak. Gimanakah hukumnya? Ini jelas judinya sendiri di Quran surat Al-Maidah ayat ke-91 perihal tentang keharaman judi. Kemudian perihal tadi dari hasil judi lantas kita infakkan atau mungkin nanti kita berangkatin orang-orang umroh. Nah, bagaimana? Nah, dalam hadis Nabi menyebutkan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gululin rawahu muslimun. Yang artinya tidak diterima sholat tanpa diawali dengan bersuci. Jadi nggak pakai wudhu langsung ujuk-ujuk sholat aja, nggak diterima. Begitupun wala sodakotun dan tidak diterima sedekah seseorang min gululin dari hasil yang haram. Berarti dari hadis yang baru saja saya bacakan, untuk uang yang didapatkan dari hasil korupsi, dari hasil judi, lantas dipakai untuk berinfak, untuk bersedekah, maka nilainya sia-sia. Karena disebutkan juga dalam hadis yang lain, ayyuhan nas kata Rasulullah. Apa? Innallaha thayyibun. Allah itu suci, bersih. La yakbalu illa thayyiban. Tidak akan pernah menerima kecuali dari hasil yang bersih. Semoga bisa dipahami. Baik, Masya Allah. Di situ masih bilang Alhamdulillah menang. Ya. Main judi Alhamdulillah menang. Masih ada Alhamdulillahnya ya. Ya Allah, ya Allah. Udah jelas-jelas itu Maya. Terima kasih guru jawabannya. Dan mudah-mudahan ini jadi memotivasi kita. Jangan main judi lagi. Amin. Ya. Kalau mau sedekah dari yang halal ya. Sedekahnya halal, caranya haram, maka akan jadi haram ya. Baik, kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya. Masya Allah, namanya siapa? Jangan lupa majelis taklimnya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Citra Dewi dari Masjid Taklim Nurul Akbar, Karawang. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang seperti itu tetap beramal, bahkan pribadinya lebih baik, apakah kita jauhi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu nyambungin sama yang tadi ya berarti ya. Kalau misalnya ada orang seperti itu, pribadinya juga baik, apa kita harus jauhin? Tapi caranya kagak benar gitu guru ya. Silakan guru. Ya, Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat menyebutkan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amal ibadahnya sia-sia dan tidak akan diterima. Buat kita yang memang ngerti dan tahu akan kondisi orang tersebut, apakah kita jauhi? Jangan. Ini ladang dakwah. Makanya Quran surat ke-16, juz ke-14, ayat 125, Allah memerintahkan kepada para pengajak kebaikan nih. Dan ini bukan hanya tugas ustadz saja di Cahaya Hati Indonesia. Ini juga tugas para jamaah dan audiennya. Apa firman Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan dua cara. Dengan cara nasihat yang baik dan penuh hikmah. Nah oleh karenanya Habib Ali, ketika kita mendapatkan sahabat kita yang seperti itu, jangan ditinggalkan, jangan dibiarkan, yuk kita ingatkan, karena dengan mengerti boleh jadi ntar dia akan berubah. Nah inilah pentingnya ilmu. Bahasa saya, minum jamu ke Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi mudah, tanpa ilmu hidup jadi celaka. Makasih guru. Masya Allah ya. Jadi tetap semuanya harus ada ilmunya. Nggak boleh suka-suka kita aja ya. Baik,
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung aja kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua yang datangnya dari media sosial juga ya. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan. Ini pertanyaan dari @rani_new guru. Berarti ada yang dulu nih hilang kayaknya ya. Soalnya yang baru nih. Baik. Guru mohon izin aku baca pertanyaannya. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Iya silahkan. Nah teman saya pakai bulu perindu. Ya, teman saya pakai bulu perindu. Tapi dia sebenarnya dikenalin bulu perindu juga sebelumnya sama teman saya. Oh jadi dikenalin nih, akhirnya jadi pakai itu. Bentrok ya Pak Ustadz jadinya. Lah bagaimana ini? Ya, itu gimana masalah bulu perindu guru? Bentrok. Bentrok katanya. Saudaraku pemirsa Indonesia, Cahayati Indonesia yang berbahagia, Pak Ustadz Taufik ya, Ustadz Pantun, Habib Ali, ibu-ibu. Kalau kata bulu perindu itu kan memang asalnya dari bambu ya, kemudian juga dari burung gagak yang memang banyak sekali yang seperti rambut itu. Dia percaya katanya dampaknya Kiai Taufik supaya dapat jodoh, supaya dapat rezeki atau laris dagangannya Habib Ali. Itu nggak dibenerin. Di mana Allah? Bukan kata bentroknya, bukan kata siapa. Makanya Allah kan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hanya minta sama Allah, no venture, no gain. Kan udah saya bilang begitu. Sembahlah Allah, mintalah kepada Allah. Jangan kalian berbuat syirik, percaya kepada suatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Dan selanjutnya berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tua. Artinya jangan sampai timbul kemusyrikan. Putusnya adalah syirik. Kalau kita percaya kepada sesuatu apapun dan tidak hanya kepada Allah, hukumnya syirik. Loh, Bapak Ibu tahu nggak pemirsa Indonesia, mohon izin, pernah nggak seorang Luqman Hakim, dia ngajarin sama anaknya nggak boleh percaya kepada bulu perindulah, kepada ini itulah, kecuali hanya kepada Allah. Apa kata Luqman Hakim kepada anaknya? Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ketika Luqman Hakim itu berkata kepada anaknya, dan Luqman Hakim itu Habib Ali memberikan nasihat baru tibang bulu perindu. Nah, saudara, kata Luqman Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah. Bu, sehat, mangap, melotot, ditanya diem-diem baik. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Luqman Hakim ngomong sama anaknya dan Luqman Hakim langsung memberikan petuah nasihat kepada anaknya. Apa? La tusyrik billah, jangan kalian syirik. Kamu syirik kepada Allah. Selanjutnya Luqman Hakim mengatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah suatu kezoliman, dosa yang amat sangat besar. Oleh karena itu nggak bolehlah kita percaya kepada gitu-gituan lah, tibang soal kita mau jodoh, kita mau dagang laku. Alright, labora, bekerja sambil berdoa. Amin dong. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang terbaik kalau kita nggak mau bergerak? Nah oleh karena itu ayo sama-sama hindari perbuatan yang seperti itu. Minta jodoh kepada Allah, minta kelakuan yang terbaik kepada Allah, dan minta rizki kepada Allah. Kan kalau kita minta rizki kepada Allah, Taufik Rahman Ustadz Pantun pernah mengatakan tuh dalam sebuah ayatnya tuh, Odo'oni astajib lakum, please ask me, I will guarantee. I guarantee. Odo'oni astajib lakum, doa samaku, doa kepadaku niscaya aku kabulkan. Please ask me, I guarantee. Doa. Nah itu kan sudah dikatakan. Nah oleh karena itu bismillah karena Allah. Saudaraku yang terhormat, semoga kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Bagi pemirsa yang masih percaya kepada itu saja, hindarkan, jauhkan sebelum kita perkara kematian datang untuk kita semua. Berkah dunia akhirat. Ya Habib Ali. Ya baik, terima kasih guru. Memang namanya kayak keren ya, bulu perindu, ya, spirit doll.
Tapi hati-hati kalau salah jadi menyesatkan Ya, kita. ya. Baik, ini kita kasih kesempatan yuk untuk yang ada di masjid lagi Ibu. Siapa yang mau nanya? Oh cakep, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Majelis Nama Taklimnya mana? saya Aci dari Majelis Taklim Nurul Akbar, Karawang. Karawang. Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya. Kalau kesepian karena jodoh dan ternyata memang sampai di umur yang cukup tua belum menikah, ini gimana Pak Ustadz? Jangan ada Sekian, kata terima putus kasih, Pak Ustadz. asa. Kok belum dapat jodoh? Kan Allah sudah memberikan ilustrasi bahwa hidup di alam dunia ini pasang-pasangan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ada perempuan, ada laki, ada siang, ada malam, ada panas kemarau, ada juga dingin hujan, kan begitu. Pasang-pasangan, makanya jangan suka pilih-pilih. Makanya jangan kuper, kurang pergaulan, makanya harus percaya diri. Nah kalau kita maaf nih sudah percaya kepada Allah azwaja, tujuannya litaskunu ilaiha wat thayyibatu lithayyibin wat thayyibuna litthayyibat. Perempuan yang baik, nih dengerin nih pemirsa, yang baik dapat laki yang baik juga. Jangan saya mau pilih yang kaya, saya pilih kan Rasul udah memberikan ilustrasi tunkahul mar'ah li arba'in limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fazfar bisa tidin talibat yadak. Ya Allah, kayak gimana nih? Milih yang lain-lain, pilih agamanya. Kita doa sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta sama Allah perempuan yang baik, pasangan yang baik. Amin dong. Suami yang baik, amin juga dong. Yang cakep, cakep apanya? Cakep semua-muanya. Nah, contohnya tuh Pak Kiai Taufikur Rahman, cakep. Badannya luar biasa. Itu sekarang udah jadi penceramah kelas berat. 96 kilo. Luar biasa. Jadi ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana hablana. Anugerahkanlah kepada kami. Min azwajina, azwajina itu istri, pasangan, laki atau suami yang baik. Nah kalau yang baik itu kita minta kepada Allah, tentunya saudaraku yang terhormat. Juga keturunannya yang baik-baik, amin dong. Sebagai apa? Sebagai penyejuk hati, qurrata ayun. Dan juga kita minta kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikanlah kami, maksudnya kita semua nih, suami yang jadi pemimpin, jadi imam. Alhamdulillah. Insya minta. Makanya di penghujung hadis tadi, fazfar bizatidin talibat yadak. Tentunya dengan agama itu, saudara, itu kita bisa mengarungi bahtera dunia. Dunia itu di genggaman kita. Genggaman. Nah itulah saudara yang terhormat. Kita nggak usah ada kata putus asa. Walaupun aduh jodoh saya jauh. Aduh kita udah tua. Nggak ada kata seperti itu. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha segalanya. Kita come back to Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah memberkahi kita semua dan Allah memberikan jodoh yang terbaik buat kita. Ya, arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatu solihatan wa auladuhu abroran. Ya, wa hulatu solihin wa rizquhu fi biladihi. A good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Bu, paham? Bu, paham? Apaan? A good husband makes a good wife. Bahwa suami yang baik itu, nih contohnya macam ustadz kita. Suami yang baik. Kemudian jodohnya yang baik juga. A good wife is a good price for husband. Iya, Abi. Mana Bunda Abi? Iya kalau kemana-mana gandengan tangan, alhamdulillah, fotonya cakep. Itulah yang namanya suami antakuna zaujatu solihatan. Punya istri yang baik, punya suami juga yang baik, soleh dan soleha, alhamdulillah. Kemudian wa auladu abroron tuh, kalau sudah masuk ke rumah tangga, jenjang rumah tangga itu,
Nih maaf, ini resepnya. Jangan putus asa. Nggak usah kita pilih-pilih dan seterusnya. Bismillah karena Allah. Punya anak yang soleh, punya bini yang solehah, punya suami yang soleh. Kemudian juga yang terakhir, lingkungan juga yang baik-baik. Nggak usah khawatir, rezeki Allah jamin ada di negeri kita semua. Iya, Habib Ali. baik. Terima kasih guruku, Ya. Masya Allah. Ya, cakep banget guru. Ya. Mungkin sedikit kali ya guruku Ustaz Taufikur Rahman. Ini kalau misalnya banyak banget nih emang yang sekarang nih udah di akhir zaman keasikan kerja perempuan atau laki. Jadi dia ngerasa udah gak perlu lagi atau gimana gitu ya. Jadi main jalan aja, ini gimana untuk menyikapi ini guru. Jadi gak butuh pasangan katanya guru nih. Ya silakan guru. Ditambahin dikit katanya, iya. Iya Pak Iya. Rahman. Ya, Quran surat kedua, juz kedua ayat 187. Makanya Allah memberikan analogi dalam berpasangan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami dan suami pun pakaian buat istri. Nah, jadi Habib Ali merasa nyaman ya, karena tadi udah segalanya fasilitas dunia udah ada. Ingat, di saat sehebat apapun kita menjalankan ibadah, tapi punya kemampuan, tapi tidak mau menikah, itu baru separuh menjalankan perintah agama. Betul sekali. Nah, jadi lengkapnya ketika sudah menikah. Dan ya, Kata Nabi kalau orang belum menikah katanya anta miskin. Nah. Miskin dan miskin katanya. Pas nikah orang kaya gitu. Ya, jadi memang dan ingat juga dari bahasa tadi filosofi pakaian itu punya filosofi. Satu, pakaian itu tuntuannya untuk sebagai penutup aurat. Setuju ya? Yang kedua, pakaian yang dipakai sesuai dengan ukurannya. Size-nya ya. Nah, maksudnya kalau emang ibu sama suami biasa dikasih sebulannya 100 juta, terima. Amin ya Allah. Iya, jangan ngelihat yang 250 juta begitu. Itu yang gaji bulanan tadi 100 juta tadi kata ibu. Iya, gitu. Nah, kemudian pakaian diantar filosofi sebagai kebanggaan. Tuh, lihat. Iya. Kayak jas gini. Bang Anjas makan duren. Iya. Jasnya keren. Cakep. Nah, maksudnya Kiai, kita kemana-mana nggak usah malu atau gengsi bawa pasangan kita. Iya, pohon buni batangnya sempal. Cakep. Cari bambu buat tunjangan. Cakep. Kemudian cari bini yang setimpal. Cakep. Nggak malu buat kondangan. Kita balas bisa kok. Usah pantun dipancing insya Allah. Pohon buni cabangnya sempal. Cakep. Daunnya terbang kemana-mana. Cakep. Cari bini yang setimpal. Biar enak diajak kemana-mana. Iya, baik. Terima kasih guruku, Masya Allah ya. Jadi artinya memang sebenarnya kita jangan menutup diri ya. Tetap aja kita tetap ikhtiar walaupun umur sudah berjalan. Insya Allah kalau tetap kita ikhtiar maka pasti udah ada jodohnya nanti insya Allah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan lengkapi kesempurnaan ilmu hari ini dengan ngaji yuk nanti bersama Ustaz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Udah disiapin Al-Qurannya? Udah pastinya ya. Yuk ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ahli sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin wa ja'alna min al-ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu-ibu. Ibu, udah pegang Qur'annya? Udah buka Al-Qur'annya? Hari ini kita surah apa, Bu? Surah Al-Fath ayat 3 dan 4. Kalau masih ada waktu kita sampai ayat 5 insya Allah. Tapi silahkan dibuka dulu Al-Qur'annya.
surah Al-Fath ayat 3, 4. Dimulai dengan kalimah wa yansurakallahu nasran aziza. Kayaknya banyak yang hafal ini ya, ibu-ibu insyaallah. Ibu-ibu dari mana, Bu? Dari Karawang. Majelis Taklim Nurul Akbar. Insyaallah. Ibu kalau lagi tahlilan biasanya itu ya, yasinan ya. Biasanya surah Al-Fath ini ada bagian yang masuk di dalam tahlilan itu. Nah, insyaallah hari ini kita sama-sama baca, memperbaiki bacaan kita, melihat hurufnya demi huruf, karena salah satu yang kita melihatnya saja dapat pahala itu Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu baru dilihat sudah dapat pahala, apalagi dibaca, apalagi didengarkan, apalagi dihafalkan, apalagi diajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik di antara kalian, kata baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, adalah yang belajar Al-Quran, mau belajar, berapapun usianya, yang penting mau belajar. Tidak peduli mau terbata-bata, nggak bisa sama sekali, lidahnya susah, mulutnya susah, huruf Arab, yang penting mau belajar, sudah menjadi manusia yang terbaik. Dan juga wa'allamah, dan juga yang mengajarkannya. Jadi dari sini ibu pulang nanti diajarkan juga kepada siapa? Pada suaminya. Kepada suaminya, karena suaminya yang jadi imam. Masa lebih bagus makmumnya bacaannya daripada imamnya? Nah, ajar suaminya. Jangan ibu-ibu aja yang rajin majelis taklim, suaminya tidak. Ajarkan kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Alhamdulillah hari ini sudah ada satu orang yang dikorbankan, disuruh maju ke depan. Ya, di antara seluruh ibu-ibu yang hadir, satu dikorbankan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Namanya siapa? Ibu Nani. Ibu Nani. Ya, sama dari Karawang. Ya, dari Karawang. Pasti karena jilbabnya sama. Insyaallah. Umur berapa Bu Nani? Umur? Iya. Umur 62. 62? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Berarti Bu Nani ibu saya tidak boleh mengajari orang tua saya, tapi kita sama-sama belajar Bu Nani di sini. Silahkan dibuka Al-Qurannya, ya. Surah Al-Fath ayat 3 dan 4. Yang pertama saya mau tanya, siapa yang minta ibu duduk di depan? Ibu-ibu. Oh, disuruh? Ya. Sama siapa? Ketuanya? Iya. Ya Allah, ibu yang dikorbankan. Kenapa ibu mau dikorbankan? Belajar, pengen belajar. Belajar. Buat tim PD aja dulu ya Bu ya? Iya. Belum tentu ibu lebih bagus daripada mereka. Soalnya setiap Sabtu ibu ngelihat TV Ainus ya. Iya. Ustadz Nakir ya. Siapa? Macir katanya. Ya, ngacir. Ustadz yang ngajar di sini juga Ustadz Ali ya. Iya, sekarang alhamdulillah udah ketemu gitu. Pengen banget kemari, udah lama. Terus diajakin jadi ibu mau. Oh, Masya Allah. Dan akhirnya ibu mau duduk di depan. Iya. Ya, silahkan Bunda. Dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Fath ayat 3, 4, 5. Begitu pula seluruh jamaah yang ada di rumah, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengerin ketukannya, temponya, panjang pendeknya Bu, jangan kepanjangan. Kalau saya begini, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Segitu, jangan ibu tambahin a'udzu billahi kepanjangan ya. Ikuti aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan offside. Harus bersamaan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buka Al-Qur'annya. Wa yansurukallahu nasran aziza. 1, 2, 3. Wa yansurukallahu nasran aziza.
Iya, silahkan Ibu Nani. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang saya maksud kepanjangan. Panjangan. Syaitani. Kepanjangan Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tani. Jangan tani. Tani. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. lebih sedikit tapi ya. Lanjut. Masih lebih. Masih. Bismillahi. Kepanjangan itu Bu. Begini kecepatannya nih. Bismillahi. Bismillahi. Na 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 na. Jangan na 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 na. Na 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 na. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah. Jadi kalau imam pun begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun enak didengar tapi lebih. Segala yang berlebihan itu tidak baik. Ya, walaupun bagus suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bu Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, fadhal. Wa yansurukallahu nasran aziza. Allah. Silahkan diperhatikan. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Liyazdadu imanam ma'imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Siapa yang suruh shadaqallah? Pak, maaf. Orang baru sampai ayat 3 udah dibaca aja sampai ayat 5. Satu persatu Bu, ayat per ayat. Jangan main ngebut aja gitu. Iya. Saya belum bilang Ibu lulus. Ibu udah lanjut aja. Maaf. Santai Bu, santai. Tapi Ibu bacanya bagus banget, Masya Allah. Udah lancar, udah suaranya juga enak. Tapi kita mau sambil belajar sama jamaah yang ada di rumah juga. Jadi kita ayat per ayat pelan-pelan. Nah, kita lihat dulu tadi ayat yang dibacakan sama Ibu Nani. Yang pertama ayat 3 Bu. Sekali lagi Bu Nani, ayat 3 aja. Wa yansuraka. Wa yansurakallahu nasran aziza. Kita sama-sama lihat jamaah ada di rumah. Wa yansurakallahu nasran aziza. Nah itu ada huruf tebal, ada huruf tipis. Yang mana itu huruf tebal, huruf tipis? Wa yansu, nun ketemu dengan shad, maka dia berdengung. Wa yansu, berdengung dulu, jangan langsung wa yansu, tapi berdengung. Wa yansu, ya. Wa yansuraka, ro itu tebal, ro. Ka itu tipis. Wa yansuraka. Jangan wa yansuraka. Nah, karena terpengaruh dari huruf sebelumnya, akhirnya kadang-kadang orang baca wa yansurakallahu. Padahal wa yansuraka.
yansurukallahu nasran aziza wa yansurukallahu nasran aziza. Zai, coba semuanya. Zai, Zai, za, Za, zi, Zi, zu, Zu, baz, zuzan, Zuzai, zani zazna, minal muzni, mazizan, Maziza, zaniza. Zaiza. Jangan terbalik, za jadi ja jadi za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 1, 2, 3. Idza zulzilatil Ardu zilzalaha. Ya, jangan ada yang baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Beda ja dengan za, ya. Jauh bedanya za dengan ja. Coba ijazah. Izaza. Bukan izazah. Izazah. Ija, 1 J, gajah. Coba gajah. Gajah, bukan gazah. Gajah. Ijazah. Ijaza. Ijazah. 1 Z, Ijaza. 1 za, 1 ja. Oke? Ijaza. Aziza. Aziza. Bukan Ajija, ya. Siapa nama anaknya? Ajijah. Bukan Ajijah. Azizah. Oke? Oke. Abdul Aziz. Ada orang namanya Abdul Aziz. Bukan Aziz. Aziz jangan jadi Aziz. 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 Abdul Aziz. Ya. Wa yansurukallahu nasran aziza. Semua. 1, 2, 3. Ya, kita lanjut ayat 4. Silahkan Bu Nani. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Stop. Sampai situ dulu. Huwallazi 4 harokat, ya. Huwallazi anzala. Nun ketemu dengan zai. Huwallazi anzala. Ya, nun ketemu dengan zai. Berdengung dulu. Jangan anzala tapi tahan. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Silahkan Bunda yang di depan. Sudah ada mic di dekatnya. Fadhal. Huwallazi anzala. Pakai mic-nya, Bu. Huwallazi, iya. Pakai mic-nya dong, Ibu cantik. Pakai mic-nya. Di dalam facial. Di dalam facialnya. Lihat saya Bu. Di dalam facial. Wallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Iya. Huwallazi. Panjang Bunda. Wallazi anjalas. Tuh, anjala, jangan anjala. Anzala. Za. Anzala za. Alza ya. Iya. Wallazi anjas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah. Terusin. Fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Fi qulubil mu'minina liyardadu imanan ma'a imanihim. Allah. Terus. Terusin.
Terus? Walillahi junudus samawati wal ard. Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Iya. Saya ajarin nada ya Bu ya. Kalau mau berhenti. Wa kana Allahu aliman. Alimannya udah turun. Jangan hakimah baru turun. Aliman udah turun. Wa kana Allahu aliman hakima. Iya. Wa kana Allahu aliman hakima. Itu maknya baru turun. Ma aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Iya, Masya Allah. Ya silakan Bu Nani. Walillah fi qulubil mu'minina. Fi qulubil. Dari mana? Fi qulubil. Walladzi anzala sakinata fi qulubil. Ayat 4 tadi. Ayat 4. Ya. Liyudhi. Fi qulubil. Mana sih? Fi qulubil. Walladzi. Liyudkhilal mau di sini mah. Kenapa Bu? Liyudkhilal. Ayat 4. Ayat 4 atau itu ayat 5 Bunda. Oh, ayat kalau liyudkhilal itu ayat 5. Jadi saya mau kasih ingat ya buat seluruh jamaah di rumah, kalau Al-Qur'an itu ayatnya dulu baru nomornya. Jadi kalau orang bilang ayat 1, coba lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu ada ayat nomor berapa setelahnya? Nomor 2 setelahnya. Berarti alhamdulillah itu ayat 2. Nah, berarti kalau kita bilang ayat 4 bukan liyudkhilal, tapi iya, wakana, ya. walladzi. Ya. Kalau Ibu Nani belum ketemu, saya minta Bang. Huwaladzi. Huwaladzi. Ibu baca? Enggak Bu, Ibu pulang, Ibu baca. Huwaladzi. Ya. Huwaladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Nah itu termasuk kepanjangannya Bunda ya. Imana. Jangan imana segitu aja ya. Imana. Tapi itu semuanya adalah kebiasaan ya. Tapi kalau sering kita kebiasaan ya susah dirubahnya. Tapi kalau kita sudah ubah Bunda Nani ya, Bunda Nani dan seluruh bunda yang ada di sini serta di rumah, kalau kita biasa memperbaikinya, insya Allah akan berubah juga ya. Jangan terlalu panjang. Tidak boleh menambah huruf dalam Al-Quran, tidak boleh juga menguranginya. Nah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ibu Nani, terima kasih banyak seluruh majelis taklim Nurul Akbar ya Bu ya, yang telah hadir di sini. Insya Allah Allah mudahkan kita semua belajar Al-Quran dan keturunannya semua menjadi penghafal Al-Quran yang berakhlak Al-Quran. Begitu pula jamaah yang ada di rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ali. Terima kasih atas ilmunya Ibu, terima kasih. Dan baik jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, tema Spirit Doll. Quran surat kedua, juz pertama ayat 133. Sayangnya Nabi Allah Yakub kepada putra putrinya di saat akan wafat masih berpesan, ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang kamu sekalian sembah nanti setelah ayah kamu tidak ada? Lihat jawabannya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ayahanda tenang. Kami putra putri ayahanda akan tetap menyembah dan beribadah seperti yang ayahanda sembah dan ayahanda telah ajarkan. Pesan moral buat kita sebagai orang tua,
untuk memfilteri putra-putri kita. Jangan sampai terprovokasi dengan kepercayaan di boneka itu ada ruh. Jelas ini hal yang sangat, naik sepeda jalannya rusak, akidah bisa jadi rusak. Oleh karenanya rumah mertua nenteng colenak, duduk di taman bersama tamu. Orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Sahabat Cahaya Hati dan pemirsa dimanapun berada, agar hidup kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dan batin, bahagia lahir dan batin, hidup nyaman, dimuliakan oleh Allah, kenyamanan, maka jauhkan pribadi kita daripada bangga dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya dari yang pertama, kita harus tahu diri. Siapa diri kita sebenarnya? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kita sudah tahu diri kita, maka kita akan semakin tahu bahwa Allah Sang Khalik yang maha luar biasa mengetahui setiap tingkah dan perilaku kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus sadar diri. Sadar bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Sadar kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Indonesia, di penghujung acara kita hari ini kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita hadir di tempat ini, bahkan untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah berbagai macam kenikmatan, rahmat-Mu, keberkahan buat kami. Dan hari ini maafkanlah dosa kami, kesalahan kami. Ridhoi kami ya Allah. Maafkan dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah, meregang nyawa. Karena kelahiran kami, darah mamah tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kami di pesantren, di pondok, di mana saja, resah gelisah selalu ibu kami alami. Kemana anak kami? Hari ini semoga berikan anak kami yang soleh dan solehah. Ya Allah, jauhkan sikap yang munafik, sikap yang musyrik ya Allah. Kami beriman kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kabulkan doa kami ya Rabbana ya Karim. Kami terbayang wajah mamah kami yang melahirkan kami ya Rabb. Semoga Engkau berikan surga yang teratas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabul ya Rabbana ya Karim. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Taufikur Rahman, Dai berjuta. Pemirsa Kiai Haji Agus Termawan, Ustadz Eras Rashid Baroy, Ustadz Syam terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Nadia Hawashi. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di masjid saat ini. Tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk kepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik.